Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wa qala aidan ayahsabu allay yaqdiru alaihi ahad. Wa qala aidan ayahsabu allam yarahu ahad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, seperti yang telah saya sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu saya memberitahukan bahwa channel Rahmatul Ummah di tausiah selanjutnya akan membahas tentang 7 makna lafaz ahad dalam Al-Quran. Ini mempunyai makna yang berbeda. Jadi tidak semuanya lafaz ahad yang ada dalam Al-Quran mempunyai satu makna, tapi ini sampai-sampai menunjukkan 7 makna. Ada makna ahad yang tertuju kepada Allah. Yang kedua, ada makna ahad yang tertuju kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ada makna ahad tertuju kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Keempat, ada makna lafaz ahad tertuju kepada Tamliho. Kelima, tertujunya lafaz ahad dalam Al-Quran kepada Raja Dakyanus. Keenam, tertujunya dalam Al-Quran lafaz ahad adalah Zaid bin Harisah. Yang terakhir, makna dari lafaz ahad dalam Al-Quran adalah al-makhlukin. Seperti sabda ulama, fal ahad fil Quran ala sab'ati ma'anin, bahwa makna ahad dalam Al-Quran ini mempunyai 7 makna yang berbeda. Al-muradu minhu ta'ala. Yang pertama, lafaz ahad yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, huwa, Tuhan itu, Allahu, yaitu Allah, ahad yang Maha Esa. Itu lafaz ahad dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, itu menunjukkan ahad kepada Allah. Yang kedua, lafaz ahad yang tertuju kepada Allah, ayahsabu allay yaqdiru alaihi ahad, di surat Al-Balad ayat yang kelima. Yang ketiga, ayahsabu allam yarahu ahad, Al-Balad ayat ke-7. Maka surat Al-Ikhlas yang pertama mengandung lafaz ahad. Surat Al-Balad ayat ke-5 dan ke-7 ada lafaz ahadnya. Itu maknanya tertuju kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita akan ceritakan terlebih dahulu asbab nuzul daripada turunnya surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini berarti diambil dari lafaz kholaso, bersih. Berarti orang yang memahami dan mencerna isi kandungan surat Al-Ikhlas akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat kekufuran. Karena inti daripada surat Al-Ikhlas mengajarkan tentang ketauhidan. Adapun sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas, annal musyrikina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sib lana rabbaka alladzi tad'una ilaihi. Orang-orang musyrik Quraisy mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ka'ab, wa Jabir bin Abdullah, wa Abul Aliyah, wa Sya'bi, wa Ukramah. Sesungguhnya
banyak orang-orang kafir yang mendatangi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antara orang kafir tersebut, satu Amir bin Tufail, dua Zaid bin Qais. Orang-orang kafir berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, siplana robbaka min ayyi syai'in huwa." Orang-orang kafir bertanya, "Wahai Muhammad, coba ceritakanlah kepada kami bagaimana sifat-sifat Tuhanmu yang engkau sembah. Ahuwa min dahab, au min fiddah, am min hadid, au min nuhas." Apakah Tuhanmu terbuat dari emas? Apakah Tuhanmu terbuat dari perak? Apakah dari besi? Apakah dari yang lain? Karena sungguhnya fa inna alihatana min hadil asya. Karena Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah adalah ada yang terbuat dari emas, dari perak, dari besi, dan ada yang dari tembaga. Itulah kata orang-orang kafir. Maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir yang bertanya tadi, karena Tuhan-Tuhan mereka itu diciptakannya itu dari barang-barang yang empat tadi. Maka turunlah Jibril menyampaikan wahyu untuk menjawab pertanyaan itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, Tuhan itu Allahu Ahad, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Ahad di sini tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga keistimewaan daripada surat Al-Ikhlas ini, kalau dibaca oleh kita, insya Allah akan mendapatkan pahala membaca sepertiga daripada kitab suci Al-Quran. Seperti salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al ikhlas marratan faka'annama qara'a sulsal Quran. Dari Imam Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, satu kali, maka seakan-akan mereka membaca Quran sepertiga daripada Al-Quran. 3 kali membaca berarti sama halnya dengan mendapatkan pahala tamat membaca kitab suci Al-Quran. Juga keistimewaan daripada surat Al-Ikhlas, wa fi riwayatin anna rajulan mata paro'ahu abuhu fil manam ka'annahu fil jahim wal aglal. Dalam satu riwayat, ada seseorang anak yang telah meninggal dunia dan dimimpikan oleh ayahnya. Ketika ayahnya bermimpi bertemu anaknya yang sudah mati, ternyata sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di api neraka jahanam dan dibelenggu. Nah, lalu di malam yang kedua ayahnya bermimpi, dan mimpinya itu berbeda dengan malam yang pertama. Ternyata anaknya sudah mendapat pakaian yang bagus dan sudah ada di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang ayah bertanya kepada anaknya dalam mimpi, bima nilta hadhil karomah, dengan apakah gerangan engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini? Maka sabda anak tersebut dalam mimpi ayahnya menjawab, marro lana rojulun faqara'a lana qul huwallahu ahad salasa marrat wa wahaba ajrohu lana. Pada suatu ketika di atas kuburan kami ada seorang muslim yang lewat. Kebetulan lewatnya orang muslim itu menguntungkan bagi kami sekalian. Yang lewat itu membaca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu bacaan-bacaan mereka disedekahkan, diberikan kepada kami yang dikubur di tempat ini, sehingga alhamdulillah berkah dibacakan oleh laki-laki yang lewat itu surat Qul huwallahu ahad 3 kali, sehingga inilah
kenyataannya kami mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan daripada surat Qul Huwallahu Ahad. Apalagi kalau kita misalkan membaca surat Yasin, ada orang yang meninggal dunia, saya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, pasti lebih-lebih pahalanya, nikmat kuburnya bagi orang-orang yang dibacakan Al-Quran. Baru saja dibacakan satu surat, 3 kali surat Qul Huwallahu Ahad, udah seperti itu banyak orang yang merasakan kenikmatan dalam kuburnya. Qul Huwallahu Ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu adalah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat bergantung semua makhluk, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Wallahu alam bil murad, hadanallahu wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.